Ini berapa persentasenya kalau bisa dipresentasikan penurunan daya beli ini akibat ekonomi sekarang ini? Sangat rendah sih emang. Sangat rendah ya. Iya, heeh. Kalau saya sendiri Bahan sih baku naik kan? sangat naik. No, itu Telur juga aja udah problem. 2.000 Nih, bener. Makin tepung naik, terigu, tepung terigu gula, mahal, segala segala macam ya. macam itu semuanya Daya naik. beli lemah, Bener. bahan Baku mahal. naik. Waduh. Jadi terus gimana? Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan interview podcastnya Bang Dori. Saudara, UMKM, usaha mikro kecil menengah, itu terbukti menjadi tameng resesi di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang tidak stabil. Dan UMKM terbukti bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja dan memberikan sumbangan pada PDB nasional lebih besar daripada usaha mikro lainnya. Hari ini saya menghadirkan seorang pelaku UMKM di Kota Jambi. Tidak hanya sekedar pelaku, beliau juga sebagai aktivis UMKM. Benar sekali. Karena saya tahu persis luar biasa pergerakannya, dan di tengah resesi ekonomi ini dia terus berupaya bagaimana bisa eksis dan bangkit. Di depan saya sudah ada contoh produknya, nanti kita bicara soal ini, tetapi kita bicara yang lain-lain dulu. Khususnya apa persoalan UMKM hari ini, khususnya di Kota Jambi. Problematikanya. Oke, silakan Ibu Nurjana. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Mungkin pada saat ini problem yang kita hadapi di Kota Jambi ini adalah lemahnya daya beli masyarakat. Lemahnya daya beli masyarakat ya. Iya, terhadap itu yang paling utama ya. Iya, itu yang paling utama karena kita para pelaku UMKM itu mencoba mengikuti perkembangan zaman, bagaimana perkembangan zaman ini bisa seperti makanan kekinian dan lain sebagainya. Tapi karena kita sekarang nih ekonominya agak lemah, jadi daya belinya agak turun. Justru karena daya beli masyarakat sekarang yang lemah ya. Bukan persoalan permodalan, bukan persoalan pemasaran, tetapi daya beli. Daya beli. Kalau persoalan klasiknya selama ini kan UMKM itu kena terbatasnya permodalan. Kemudian pengetahuan bagaimana promosi yang baik, ya pelatihan-pelatihan, dan itu pemerintah sudah cukup perhatian serius terhadap persoalan-persoalan ini kan. Bahkan ada KUR ya, kredit usaha apa namanya? Kredit usaha rakyat. Ya, kemudian pinjaman-pinjaman lain, walaupun tidak semua UMKM bisa menikmati KUR itu. Masih banyak problem. Tapi permasalahan yang paling besar tadi adalah lemahnya daya beli masyarakat. Nah, tentu ini bagaimana? Apa mesti harus gulung tikar, tutup dulu atau tetap bertahan bangkit? Nah, apa kiat-kiatnya ini? Kalau tadi kembali mengenai permodalan, alhamdulillah itu karena kita para pelaku UMKM di Kota Jambi, permodalan dari pemerintah sudah ada sebagian yang mendapatkan, dan itu pun ada yang diberikan secara cuma-cuma, seperti Dumisake, itu ada program dari pemerintah. Terus dari perbankan mungkin juga saya salah satunya itu adalah nasabah dari PNM Mekar. Oh, PNM Nah, Mekar iya, ya. rata-rata dari 10 ibu-ibu yang saya kumpul itu otomatis 8-nya sudah peserta PNM Mekar. Jadi kalaupun daya beli masyarakat sekarang ini lemah, kami para ibu-ibu bagaimana caranya bisa tetap berdiri tegak untuk tetap berusaha, bagaimana usaha dagangan kami ini bisa laku, karena ada sesuatu yang harus kami bayarkan. Oh, gitu. Karena mereka memberikan permodalan. Karena kredit tadi ya. Benar. Walaupun bunganya kecil ya. Bunganya kecil, alhamdulillah untuk PNM itu memberikan bunganya kecil. Tapi kan tidak semuanya bisa dapat pinjaman KUR dan PNM Mekar segala macam ini. Kalau PNM Mekar saya pastikan itu rata-rata ibu-ibu sudah dapat semua. Karena dia memang diberikan itu khusus kepada ibu-ibu untuk kesejahteraan perekonomian. Nah, tapi kalau yang seperti KUR dan lain sebagainya itu agak susah. Karena nominal yang mereka berikan itu kan lumayan besar nih, sekitar 10 jutaan atau lebih. Dan juga dia ada anggunan. Tapi sekarang kayak Pegadaian dia sudah tidak ada. Berapa jumlah pinjaman itu? Kalau kita Rata-rata. di PNM maksimal berapa?
Oh, udah. Dia macam-macam. Ada yang Yang tahap awal nih misalnya. kalau tahap awal itu sekitar 3 juta. 3 juta dulu. 3 juta dulu. Nah, Angsuran per bulan berapa? oh, per minggu. Per minggu. Per minggu 75.000. Kecil ya. Kecil. Jadi 75.000 tuh ya mungkin 10 bungkus inilah kali dah. Lebih lah ya. lebih 10 bungkus ini udah 150.000. Oh, gitu ya. Jadi istilahnya sangat membantu sih untuk kesejahteraan ekonomi. Nah, yang terbesar berapa? Yang terbesar ada yang nyampai 150 juta. Oh, itu sudah usahanya udah besar ya. usahanya. Pemasaran Tapi udah bagus benar. ya. Dia karena sistemnya per kelompok. Hmm. Nah, jadi sistem per kelompok ada dari salah satu kelompok, misalnya pembayarannya agak macet. Sudah perjanjian dari awal kita itu ada tanggung renteng namanya. Jadi misalnya saya Bertanggung bersama. Iya, bertanggung jawab bersama per kelompoknya. Misalnya gitu. si A macet, yang lain bantu. Benar. Tapi alhamdulillah di kelompok saya belum. Belum ya. Alhamdulillah belum Ya, ya. gitu. Itu syarat untuk dapat bantuan tuh pinjaman tuh seperti apa? Izin kali? Kalau untuk awal walaupun tidak ada Perizinannya mesti izin, lengkap. Enggak. Yang penting penting dia ada usaha ibu-ibu gitu. ada usaha gitu. Karena dia ada ketua, jadi ketua yang menjamin bahwa ibu ini memang punya usaha, dan alhamdulillahnya kalau di Kan ditinjau juga kan? iya, ada uji layak juga sih. Makanya mereka pada saat awal itu memberikan pinjaman itu sesuai kelayakan pada saat pensurveian. Nah, Kalau itu. perizinan tidak ada masalah, siup segala macam tidak masalah lagi. Enggak masalah. Dan Lebih mudah lah sekarang ya. lebih mudah. Artinya permodalan sudah lumayan, Sudah lumayan, ya, disupport sangat oleh lumayan. pemerintah. Support, dan Bahkan ada beberapa perbankan yang lain yang betul, terkait, sangat. ya. Ada BUMN juga. Iya, benar ya sekali. Kan? BMD ada enggak? saya belum. Belum, tapi ada lah ya, Ada. Ya mungkin ada yang dapat yang lain Benar, kan. ada, ya. Nah, terus Mungkin perizinan sudah dibantu. Iya, dibantu sangat sekali dari pihak pemerintah pun juga membantu, seperti NIB itu dari Dinas Koperasi, Perindak, PTSP itu Ya, udah sekarang kan sangat sudah bisa online semua. online semua. Jadi bisa tuh seperti NIB dan lain sebagainya. Dan dari kami pun para pelaku usaha yang ibu-ibu yang tergabung di PNM itu dia pun menyediakan bahwa siapa yang belum ada izin kita bantu. Tidak harus ada jaminan, misalnya pinjaman itu Tidak. sertifikat atau apa? Enggak, itu kalau udah pinjaman yang Besar. mungkin yang besar. Kalau yang ini sebatas 10 juta, 15 itu enggak ada. Nah, bayarnya angsurannya per minggu. Ada yang per minggu, ada yang per 2 minggu, ada yang per bulan. Oh, pilihan, terserah. Ya, Iya, ya. tergantung besarnya. Ada yang pinjaman. macet enggak? Pasti ada lah yang macetnya di ada yang kondisi macet. begini kan. Iya, apalagi di kondisi seperti ini Nah, kan. sekarang tetap kan aja. kembali ke kita tadi, persoalan dari awal daya beli yang daya beli yang lemah. Iya, benar. Artinya bukan salah dari pelaku UMKM-nya. Benar, UMKM-nya kan sudah berusaha nih, packing Iya, yang bagus, benar ya sekali, kan. Kemudian rasa atau cita rasa kekinian, Benar. mengikuti selera pasar. Tapi yang beli dada kan susah juga. Susah juga, Nah, ini apa kiatnya nih? Atau beli sesama pelaku UMKM? Bisa jadi. Oh, bisa gitu ya. Iya, Yang penting ansuran per minggu atau per bulan ini bisa benar, jalan, tidak karena macet. benar, karena tidak semua pelaku di situ yang istilahnya kuliner semua. Ada ya, yang ya. saya usahanya laundry. Laundry. Jadi kita ya udah barter gitu. Oh, Ada gitu. sesama pelaku UMKM produknya kuliner tidak mesti sama produk, Iya. benar kita barter. Iya, iya, iya. Oh, Kan barter. ada yang khususnya keripik Ya, aja, kan nggak butuh ahli, dia. nggak ahli Kalau nih keripik di semua kenyang makan keripik, nanti kan? benar. Iya, Jadi iya, kita iya. barteran Artinya atau uang gimana? pinjaman tadi putarnya di situlah jadinya. Benar, maksudnya tuh Ya, tapi susah juga mau berkembang kan. itu lagi balik lagi. Hanya bisa untuk menutupi Cicilan. Sampai kapan ini kan? Benar-benar sih. Nah, terus persoalan pemasaran. Seringkali kan persoalan klasiknya begitu. Iya benar. Banyak para pelaku UMKM juga tidak bisa menguasai pemasaran digital. Benar Banyak banget. juga yang gaptek. Saya salah satunya.
Kok Masih. iya? Masa gaptek sudah jadi senior gini sejak dari tahun 2017 Iya, kan? saya mulai usaha dari 2017 itu kemarin Masih ada. gaptek? Oh iya, masih sudah bergabung disuruh di Shopee, di Gojek dan lain sebagainya, Padi UMKM, Iya, iya. e-katalog Iya, iya. juga sudah masuk tapi pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Kayaknya penyerapan otaknya kurang ini ya. Oh, gitu ya. Untuk digitalisasinya itu Kenapa pemasaran. tidak dibantu oleh pihak lain, misalnya ada sebagai admin, entah itu anak nanti belajar. Iya, saya Kan tidak semua kan, kalau UMKM-nya nenek-nenek kan tidak mungkin lagi belajar itu kan. benar. Jadi saya dibantu ada ponakan yang bagian misalnya kita aplikasi nih, dia yang tolong daftarin ini sebagaimana. Terus kayak e-katalog itu saya minta tolong sama suami. Iya, iya, Karena tapi kembali lagi ke saya selalu bergantung. Dan mereka juga punya pekerjaan Iya, dan aktivitas betul. yang lain gitu loh. Kadang-kadang mesti update di lapangan, ini ada produk baru, problemnya di situ juga problem ya. di situ benar. Tapi Jadi kan sering ada pelatihan. ada kalau dari pemerintah kadang ada itu pemasaran secara digital seperti apa dari BUMN juga. Cuman dari pemerintah kadang maunya saya untuk pelatihan itu benar-benar clear. Oh. Misalnya kayak kita pemasaran secara digital. Jangan hanya pada saat masuk aplikasi ini seperti ini loh Bu. Nah, pada saat penggunaannya itu kita sendiri yang ini gitu jadi loh. tidak tuntas. Seringkali kejar tayang, Benar. buru-buru waktu. Buru-buru Mesti diajarin benar gitu. Benar, Habis cutinya. Waktunya panjang. Bisa Waktunya belajarnya 1 semester itu kalau di Iya, kuliah. benar. Ya Sementara udah, pasarkan di sini aja di channel kita ini. Alhamdulillah. Iya. Jadi mungkin saya carinya yang seperti itu dan tidak sedikit konsumen saya yang kadang tanya, Ibu IG-nya apa? Oh, Ini. iya. Ya udah kami bantu promosi ya Ibu. Iya. Seperti itu. Jadi oh iya Mbak nggak apa-apa. Gitu Iya. kadang dia alhamdulillah dan hari ini pun juga pemasaran saya itu gara-gara satu yang pesen dia promo ke kawan-kawannya. Ya, bisa di-share ke yang lain. Terus minta IG-nya Bu biar nanti kami ini. Jadi Iya. istilahnya saya kembali lagi mungkin lebih ke pergaulan atau gimana sama anak mudanya ini lebih ini loh gitu loh. Jadi minta tolong dari mereka dari mulut ke telinga. Iya, Kalau dari iya, mulut iya, ke mulut kan iya, nggak iya, ini. iya, Jadi iya. dari mulut ke telinga. Jadi telinga. benar mereka yang lebih ini. Tapi saya juga harus saya menuntut diri saya juga saya harus nih Harus bisa. gitu loh karena semua sekarang serba digital. Iya, tapi kan problemnya tidak hanya sekedar kita bikin akun ya. Betul. Bisa bikin akun Facebook, bisa akun Instagram segala Instagram, macam. Tapi juga harus belajar bagaimana ini akun bisa Menghasilkan ditonton orang banyak, juga, harus benar. viral gitu. Harus betul. belajar algoritmanya juga Nah, gitu itu. kan. Kalau dia upload sekalian nontonnya cuma 10 orang, nah ini kan problem juga. Benar. Artinya kan juga harus belajarnya lebih ini lagi ya giat dan lagi, lebih dalam lagi. lebih istiqomah ya untuk terus update status kali ya. Iya, benar. Berarti setiap hari harus ini. Saya kadang hari ini upload, besok enggak. Iya. Padahal Ya, tiap hari ada pengambilan gambarnya juga harus bagus. Nah, itu. Sekarang kan udah banyak aplikasi yang bisa membantu itu. Ya kan, ada aplikasi AI gitu kan. Ya, ini sangat membantu. Foto-foto yang agak jelek sedikit bisa jadi bagus. Ya kan? Banyak aplikasi yang membantu Banyak aplikasi itu. ya. Tapi harus belajar. benar. Oke, apalagi persoalan lain nih UMKM ini? Permasalahan yang lain itu mungkin lebih kalau buat saya sendiri karena di kelurahan ya, maksud saya teman-teman yang lain walaupun daya beli tadi lemah, maksud saya kalau kita eksis, kita berani mengambil risiko, insya Allah kedepannya saya tidak takut kalau kita yang jual pasti ada yang beli. Gitu Tapi ya? kalau kita berdiam diri nggak berbuat sesuatu nggak ada yang tanya. Tapi kalau kita berani buat, insya Allah ada kok yang order gitu loh. Jadi saya kalau setiap hari itu
ayo bikin. Atau bikin. semangat juga harus kuat. Iya, benar. Kadang kawan-kawan enggak lah kemarin aja ini enggak habis, Nggak enggak habis, ini ya. gitu loh. Enggak habis. Kalau saya enggak. Saya terus berbuat terus Itu satu kalau saat- masih ada modal. Kalau modalnya nggak ada lagi, nah gimana coba? Buat ada yang beli, benar. nanti keripiknya malah jadi ini usang. Jadi usang ya. Iya. Nah, ya. Jadi memang pada tahap awal itu pada saat saya diberikan modal, saya nggak jor-joran nih. Oh, Istilahnya diatur juga manage, ritmenya ya. benar. Gimana nih cara mengaturnya? Bukan pada saat ini langsung biur belikan ini, tidak. Saya perhatikan dulu nih pengeluarannya seperti apa, ini seperti apa. Jadi masih ada modal yang kalau bahasa saya itu uang jaga-jaga saya. Iya, Nah, iya. pada saat penagihan saya ada uangnya, pada saat ada pemesanan saya ada. Karena kan kalau pemerintah itu memesan tidak langsung bayar. Nah, pesan dulu. Pesan dulu, kita sediain barang dulu, nanti setelah beberapa kali pemesanan nanti baru melakukan pembayaran. Nah, Jadi menyinggung pemerintah ini, ada juga keluhan para teman-teman UMKM kan. Banyak juga instansi pemerintah yang justru belanjanya tidak pada UMKM. benar. Misalnya ada kegiatan beli kuenya pada toko-toko yang sudah besar. Benar. Beli nasinya pada toko-toko makanan restoran yang sudah punya nama. Benar. Sementara ada UMKM yang UMKM punya yang usaha ini. model itu. Nah, ini gimana cara menyiasatinya? Itu Pernah ada protes soal itu ke mereka? sangat. Sangat. Saya selalu protes, apalagi terhadap orang istilahnya yang ada mereka yang malah bisa memegang kebijakan itu. Saya selalu sampaikan. Iya. Kalau pada saat ada pertemuan kue atau ininya udah brandnya yang udah besar, saya pasti langsung protes gitu. Iya, saya sering ikut kegiatan seperti itu. Tahu Kenapa? kuenya tuh kotaknya udah brand yang besar, merek yang sudah terkenal. Jadi Padahal rasanya sama lah. sama. Cuman maksud saya kalau misalnya itu sangat problem juga bagi saya itu. Karena itu tadi dari masyarakat daya beli kita rendah, sementara pemerintah kegiatan ada, tentu ada makan minum. Mereka yang bina tapi mereka nggak belanja ke benar sini. itu, benar. Jadi selalu saya protes itu alasan mereka itu selalu tuh kalau ini Bu bayarannya nggak ini loh nggak cash ini apakah Ibu mau? Kadang ada yang bicara ini rasanya seperti itu. Maksud saya kalaulah memang produk kami tidak sesuai dengan selera Bapak, yang bina seperti kami. apa? Iya. Maunya yang seperti apa? Seperti apa? Iya. Bina kami. Jangan dibinasakan. Iya, habis kami gulung tikar. Bagaimana mau mengangkat UMKM seperti kami yang makin di bawah makin ke bawah, yang atas makin ke atas Benar, gitu loh. benar. Jadi maksud saya untuk kedepannya lebih lagi nih digiatkan UMKM-nya, jangan hanya sekedar hanya pembinaan, pelatihan saja yang diberikan, tapi Bagaimana cara membelinya juga? nah iya Ikut seperti belanja, itu, bener. gitu. Apalagi ada kegiatan bazar-bazar. Iya. Aduh, kadang kawan-kawan ngeluh hanya dilihat, tapi tidak dibeli gitu loh. Padahal untuk sampai ke bazar itu sudah butuh kos kan, Benar, udah biaya, benar tenaga, sekali. ya. Tapi sampai di situ cuma jadi bahan pajangan. Bener, bazar bener, hanya dipajang. Iya. Jadi kan istilahnya kita pun ada event, ada kegiatan, jadi Terus udah ikut, malas. iya, Jadi malas jadinya. jadi malas gitu loh. Tapi kalau tidak kita tunjukkan ke masyarakat, itu lagi dilema. Iya. Orang nggak tahu loh kalau kita punya produk gitu loh. Iya, Jadi iya. kadang ada capeknya, tapi kadang rasa penasaran juga nih kalau nggak ditunjukkan gimana gitu Ya, loh. selaku manusia biasa ada Nah, juga terkadang bener. Kadang jenuhnya ya. jenuh, kadang Iya. nungguin nggak ada yang beli, kadang tapi Ini barangnya dipamerkan apa orangnya gitu. benar Iya. benar Iya. iya. Jadi bingung. Apalagi barang yang cepat basi kali makanan ya. Nah, Kasihan itu sekali. problem Iya. itu. Terus kadang kita yang bawain produk kawan-kawan. Iyalah. Kalau dikembaliin tuh rasanya kasihan ya. Kadang produk kita dari rumah packaging udah bener seperti ini, pulang sama kita hancur. Iya, Kita mau jual lagi nggak Iyalah. bisa lagi gitu loh. Jadi itu dilemanya. Dilemanya di situ Bener, juga bener. ya. Jadi Seharusnya seperti apa bagusnya? Harus ada masukan ini benar. perbaikan untuk Dulu pemerintah. pemerintah pertama kali itu
saya lupa sih persis bulannya itu. Waktu itu ada kegiatan Hari Batik. Jadi instansi itu dikasih voucher. Dikasih voucher satu orang itu 50.000. Nah, kita diadakan stand bazar. Jadi mereka wajib beli. Voucher ini nggak bisa diuangkan. Dia wajib tukarkan. Belanjanya ke sini, ke bazar tadi. Benar. Jadi ditukarkan dengan produk-produk kami gitu loh. Satu. Nanti pedagangnya baru bisa gantinya dalam bentuk uang. Iya, kami ganti dalam bentuk uang. Lama ada prosesnya itu? Enggak ya? Enggak lama. Kemarin itu diadakan waktu itu karena kita binaan dari Dinas Koperasi Kota. Itu sekali. Kemarin katanya rencananya mau diadakan setiap bulan, tapi hanya satu kali itu. Iya, itu sangat antusias sekali kami. Diadakan 7 hari kalau nggak salah itu. Sangat antusias sih. Cuman itu sekali itu sudah tidak ada lagi. Hanya sekali itu saja. Saya sangat bagus banget nih kalau seperti ini gitu loh. Jadi para pemerintahnya istilahnya aware loh sama produk kita, mau loh dia beli gitu loh. Karena kan 7 hari. Hari ini dia beli produk ini, dia tahu rasanya, besok ini lagi gitu loh. Jadi istilahnya kita pun juga bisa bantu kawan-kawan yang lain, walaupun istilahnya tidak terlalu masuk saya. Kalau sekarang nih coba dibuat lagi seperti itu gitu loh. Apalagi sekarang mau jelang pemilu, caleg-caleg partai-partai. Benar. Mau kampanye bantu UMKM kan gitu. Belanja, pesan kue, Sami Bujana banyak-banyak gitu kan. Karena kita pun juga iya kita kan. Pun ada kelompok-kelompoknya juga gitu loh. Maksud saya ini sudah ada partai-partai yang pesan gitu. Alhamdulillah kalau untuk partai-partai caleg ya. Ada caleg ada caleg. Berarti milih itu nanti. Nah ini UMKM kan banyak ini. Ini ibu UMKM-nya juga sempat ikut ini. Karena saya sebenarnya saya mengusulkan sama Aleknya. Saya bicara seperti ini. Kalaulah ibu kasih sesuatu yang seperti barang, saya bilang hanya sekedar dipakai. Kalaulah cocok sama mereka. Tapi dia tidak pesan produk sama saya. Dia pesannya saya melatih, nggak melatih, sharing ilmu. Mungkin saya yang duluan dapat ilmu itu ya. Jadi kita buat pelatihan itu kemarin ada di Kelurahan Selamat. Kita membuat aneka roti, donat dan sebagainya. Saya beranggap seperti ini. Insya Allah duduk. Kalau nggak duduk, paling tidak amal jariahnya jalan. Karena gitu gini loh, banyak ibu-ibu yang telah saya latih itu WA saya, Bunda, alhamdulillah yang tadinya nggak bisa jualan sekarang saya udah jualan. Kan sangat bermanfaat. Tapi kalau sesuatu yang dia kasih, saya rasa kurang efektif gitu loh. Jadi maksud saya kita kasih ilmu, apalagi ilmunya bermanfaat dan bisa menghasilkan untuk yang mendapatkan, itu kan sesuatu hal yang positif, yang baik gitu. Dan alhamdulillah itu udah berjalan. Dan nanti di hari Selasa pun ada lagi di Sabtu depan juga saya isi lagi lagi, itu permintaan dari ibu-ibunya. Jadi kalau di partai atau di caleg musim sekarang ini calegnya yang telepon gitu lah. Calegnya telepon. Bunda. Tapi partainya bisa kita sebut ya. Nggak usah disebut, bener. Ini bukan kampanye. Tapi artinya ada secerca harapan bagi pelaku UMKM. Ada. Walaupun tidak semuanya caleg mau belanja gitu kan. Mungkin siap-siap untuk serangan pajar. Ketimbang beli kue. Benar. Kalau saya mikirnya seperti itu, saya bilang istilahnya saya pun dapat, ibu pun juga dapat loh. Karena gini. Dia yang kasih semua permodalan itu, istilahnya pada saat hari H pelaksanaan itu dia yang kasih gitu loh, konsumsinya dan lain sebagainya gitu loh. Saya hanya mengisi materinya. Oke, selaku aktivis UMKM ya di Kota Jambi ini, artinya tidak hanya sebagai pelaku membuat produk, menjual, tapi juga melatih kawan-kawan, mentorin teman-teman. Apa keluhan yang mereka rasakan saat ini?
Saat Selain ini tadi lemahnya daya beli. selainnya lemahnya daya beli, kawan-kawan itu ada juga yang mengeluhkan bahwa seperti bantuan-bantuan ada yang tidak merata. Bantuan apa ini? Ada kadang kan ada bantuan yang dari pemerintah, ada yang berupa Oh, alat dan lain iya, iya, iya. sebagainya gitu. Kayak dulu tuh ada yang kayak Dumisake gitu, tidak merata. Saya bilang Hanya mungkin. orang-orang tertentu yang Nah, dapatnya. kadang gimana caranya kami bisa mendapatkan bantuan Oh, seperti itu, Iya, iya, iya. dan mudah untuk mengaksesnya, Iya, kayak iya, mana iya. caranya gitu loh. Kalau ini sih sebenarnya kalau setahu saya di binaan itu kita memang harus bentuk kelompok. Kalau kelompok kan istilahnya lebih enak nih koordinirnya gitu loh. Kalau individu kan agak susah nih, kita Iya, mau ke iya, sana iya. pun juga istilahnya mau ini Bentuk susah. kelompok kerja, kelompok Bentuk kelompok UMKM. UMKM Oh, gitu. satu kelompok ini macam-macam produk. Iya, Harus macam-macam. beda-beda ya. Yang sama juga nggak apa-apa sih. Oh, gitu. Kayak kita sendiri di Kelurahan Selamat kan sudah ada bentuk kelompok. Kelompok gitu benar. ya. Yang kue basah gitu ya bagusnya Benar, kan. benar seperti itu. Oke, sebelum kita bicara lebih jauh ini, nah, usaha Ibu Nurjana ini, Oke. kita minta dulu penonton kita untuk subscribe, like, and share, agar informasi ini terus menyebar dan berguna bagi para pelaku UMKM terutama di Kota Jambi. Siap. Oke, kalau tadi kita bicara masalah problematika, bagaimana mensiasati lemahnya daya beli, kemudian strategi pemasaran, kemudian permodalan, yang itu walaupun belum seluruhnya tercover oleh pemerintah, tapi sedikit demi sedikit bertahap ini sudah bisa diatasi. Nah, sekarang kita bicara usaha Ibu Nurjana ini sendiri. Iya. Nah, ini kembang goyang, kembang yang digoyang-goyang gitu kan. Kue tradisional. Ya, kue tradisional ini sepertinya udah ada asing gitu kan. Kenapa mesti ini? Lebih laku, lebih laris. Karena Kalau ini sebenarnya makanan favorit saya ini. iya. Kembang goyang-goyang kayak gini ya. Iya. Ini adalah produk saya yang pertama sekali saya buat. Oh, baru mulai itu ini dulu ya. Iya, kembang Dapur goyang. Mama Fafi. Oh. Iya, itu singkatan dari anak saya, Fadil, Fariha, dan Fidel. Iya. Saya bermimpinya walaupun dari dapur yang kecil, Iya. insya Allah Ini saya dibuatnya di rumah ya. Iya, di rumah saya sendiri. Nanti dipasarkan langsung ke Kita kebetulan di kelurahan mempunyai galeri sendiri. oke. Punya galeri sendiri dan juga saya Galeri Bu Mat itu ya? di galeri Oke, Bukmat. nah terus Sip. ke toko-toko juga? Ke toko-toko saya nggak masukin. Udah masuk? Nggak Ke masuk. mini-mini market misalnya? Minimarket kemarin dari dinas sudah menawarkan itu Dosa seperti sebut nama minimarketnya. iya, ada minimarket yang ditawarkan oleh dinas koperasi, cuman agak ribet. Agak ribet gini karena Ini minimarket yang sudah punya nama nasional ini iya kan? dong. Ya, oke. Nah, pembayarannya 3 bulan baru Oh, itu bisa. problem juga. Iya, problem. Oh. Gimana permodalan kita kalau dia kita kan macet masih di situ jadinya 3 kan bulan usaha. baru dibayar. Nah, benar. Kita Itu kan pun terbatas kali ya. iya, karena kan kita istilahnya produk kita UMKM-nya yang kecil gitu loh, bukan yang besar. Berarti masih kalah bersaing dengan produk pabrikan. Benar, karena kita Mestinya para usaha-usaha seperti itu minimarket ini tadi membantu UMKM ini lebih longgar lagi. benar sih. Maksudnya proses pembayarannya lebih Lebih cepat. cepat. Jadi kita pun memutar modalnya tuh Ya, cepat. oh, itu gitu. persoalannya ya. Nah, terus apa lagi selain kembang goyang apa lagi? Saya sebenarnya ada kue kering dan lain sebagainya, tapi itu Kue kan kering lain ya, iya, macam-macam ya, kue kering cuman ya. itu kan event Lebaran. Kalau yang sekarang ini Kue? saya ke brownies. Oh, brownies. Brownies Ini kok ada nama saya nih. Iya. Udah official ini nama IG saya. Iya. Oke. Oke. Oh, itu. spesial dibuat ya. Iya dong. Oke, thank you, spesial. thank you. Wah. Nih.
Nanti kita cicip, jangan cicip sini. Nanti penonton kita malah pengen dia. Jadi pengen ya. Iya. Terus ini apa lagi nih? Sama, ini, itu juga sama. brownies juga. Oh, brownies juga. Dah. Ini udah kayak pabrikan ini, udah browniesnya bagus ini. Udah punya nama besar kan. Nah, ini gimana cara masarkannya? Tetap saya tadi Online. Online ada juga yang pesan Iya, kue ulang tahun apa segala macam ya gitu iya, ya. kadang permintaan sih, kadang Mbak maunya yang polosan aja, Mbak saya mau ada tulisannya, kadang untuk ulang tahun, kadang untuk dia tulis namanya sendiri aja gitu, gitu sesuai ya. request sih untuk topping-toppingnya gitu. Jadi menyiasati bahwa ini para pembeli saya kalau ini nih lebih ke ibu-ibu, istilahnya lebih ke lansia ya. Oh, ke lansia. Gitu. Nah, Memang ibu kalau- lansia bisa makan ini kalau giginya udah habis gimana? Alhamdulillah produk Mama Papi nggak keras. Oh, nggak keras. Nggak Nah, keras, kalau lembut banget. penonton kita mau beli nih, kemana nih requestnya, pesannya bisa di mana? Bisa ke lapak kita di lapak di galeri kita di Bukmat itu ada di Kelurahan Selamat dan saya di rumah saya sendiri juga bisa sih karena saya kan Di memang mana itu sebut alamatnya? alamat saya tuh ada di RT 02 Kelurahan Selamat. Lorong TAC. Iya, lorong TAC, lupa sama lorongnya. Iya, Kecamatan gitu. Danau Sipin, Kota Kecamatan Danau Jambi. Sipin, Kota Jambi. Atau mungkin nomor teleponnya nanti kita bikin di Boleh. deskripsi ya. Jadi lapak UP2K Bukmat, Kelurahan Iya, Selamat, betul. binaan PNM Mekar. Iya, saya salah satu binaan dari Ya, PNM Mekar itu tadi yang ini memberikan logonya ini ya, Iya. FDF ini ya. saya F dan F. Iya, ini logonya ya. Iya, benar. Ini mesti harus bisa dibenahi lagi logonya ini Benar. biar lebih bagus. Biar lebih ini lagi ya. Ya, sudah ada logo halalnya juga. Sudah, alhamdulillah untuk Ini tahan berapa lama ini? Kalau ini karena dia minyak ya di dalam ini paling tahannya ini sekitar 10 hari. 10 hari. Oh, benar. gitu. Nah, itu Pakai tadi. dijen ya ini ya. Iya, ini yang pakai dijen. Jadi memang sebenarnya packagingnya itu kalau yang aluminium foil itu lebih tahan lama. Lebih tahan. Karena kalau plastik ini dengan minyak dia cepat. Kalau lebih tahan tuh pakai pengawet, enggak? Enggak, Enggak ya. karena dia aluminium foil kan. Jadi istilahnya minyaknya enggak ini gitu. Iya, Kalau iya, plastik ini penguapan memuai plastiknya itu. Jadi sudah saya coba, ternyata dalam waktu 10 hari itu rasanya sudah agak lain gitu loh. Itu untuk ini. Yang ini. Kalau yang ini terbaru sih. Oh, ini yang terbaru. Ini biasa yang pesan ini nih. Ini belajarnya di mana bisa bikin ini? Belajar Tetap ini ada pembinaan tadinya iya, kan. saya belajar ini kebetulan kemarin saya mendapatkan pelatihan dari BLK itu. Provinsi Jambi. Nah, itu kepala BLK-nya teman saya tuh. Iya. Pak Yahya Baiti. Halo Pak Yahya. Pak, terima kasih Nah, banyak. ini udah dilatih. Alhamdulillah Nah, orderan bikin sudah brownies, dilatih. ya. Brownies kita selama lebih dari 20 hari di sana. Oh, ini diajarin bikin brownies. Brownies Ini hasilnya juga. nih, Pak Iya. Yahya nih. Pak Yahya udah dikasih belum ini? Saya udah dikasih duluan ini. Iya, Oke. benar-benar. Nah, ada terus? brownies, ada roti, ada donat, aneka kue kering, ada serabi. Oh, Jadi- serabi. Ada serabi. Kalau orang Bandung bilang surabi. Surabi, nah Kalau ya. Jambi serabi. Serabi, Serabi Jambi itu pakai kuah. Iya, kuah kinca. iya. Kita kemarin diajarin serabi, menunya dari Padang. Oh, oke. Itu yang dari Padang. Jadi sebenarnya lebih ke roti kita di sana. OJK-nya juga roti. Tapi setelah terjun di lapangan, untuk roti saya hanya melatih. Oh. Hanya sharing ilmu saja. Malah yang banyak peminatnya itu brownies. Oh, brownies. Ya, karena ini semua usia. Bener, tapi rata-rata banyak anak muda yang pesan. Nenek-nenek juga suka brownies kok. Alhamdulillah. Tapi nenek-nenek banyak ini terlalu kemanisan. Oh, gitu kemanisan ngomongnya, ya. iya. Kan bisa dikurangin rasa Iya, manisnya. saya bilang bisa dikurangin ini. Nah, Brownies spesial untuk nenek gitu. oh iya, tulisannya ya boleh. Untuk lansia, Untuk jangan nenek lah. Iya, Untuk jangan nenek lansia. Betul. Nenek lincah ya. Iya. Nah, terus apa lagi nih kiat-kiatnya nih untuk mengatasi daya beli yang ini berapa persentasenya kalau bisa dipresentasikan penurunan daya beli ini akibat ekonomi sekarang ini? Sangat rendah sih emang. Sangat rendah ya? Iya, kalau saya sendiri Bahan sih baku naik kan? sangat naik. No, itu Telur juga aja problem. 2.000 Iya. bener. Kadang Bu kok ininya sedikit, tapi
kalau ibu-ibu tuh biasa protesnya maunya enak, banyak. Oh, Itu iya. untuk Enak, pembeli banyak, murah. murah. Nah, sementara Sementara bahan baku bahan baku mahal. makin naik, Tepung terigu, mahal, gula, segala macam, ya. itu semuanya Daya naik. beli lemah, Bener. bahan mahal. Baku naik. Waduh. Jadi terus gimana? Alhamdulillah. Pasrah. Enggak pasrah. Iya, iya. Kalau Banyak doa lah ya. Iya. Alhamdulillah kalau untuk kuliner masih agak aman ya. Iya, Kalau iya, untuk kuliner ini masih agak aman Ya sih. karena Kalau orang saya harus sini. mau makan. Iya, masih Mau tidak mau juga harus Iya, dibeli. Apalagi betul. brownies sananya nangis minta brownies mau tidak mau. Iya, bener banget. Terpaksa mengorbankan kebutuhan yang lain. Tapi kan kenyang juga ini Kenyang makan. juga, ya. Betul. Nah ini ada semacam ya kita dagel ala dikit lah. Pemerintah kan suruh kita makan pisang dan ubi sekarang nih. Bener. Nah UMKM juga harus menangkap ini sebagai peluang. Bener. Misalnya bikin kue roti yang bahan bakunya dari ubi. Bener sekali. Sehingga ubi petani bisa lebih dipasarkan lebih Bener. banyak lagi, bergairah nih petaninya. Nah ini gimana? Sudah belum pelajarin itu? Alhamdulillah saya adalah kader PKK, jadi memang tanaman yang ada di sekitar rumah itu sebenarnya bisa kita olah menjadi suatu makanan. Dulu saya sudah Apa pernah itu kalau seperti singkong itu saya bikinnya saut singkong. Saut. Iya, saut singkongnya saut, terus nanti diberi isian ayam itu karena kentang lagi mahal nih sekarang, Iya, itu iya, bisa iya. jadi gantinya. Bisa Itu ganti ya, bisa ganti. walaupun tidak sama lah rasanya. Nggak sama, kan. tapi lumayan. Lumayan ya. Dulu juga sempat saya frozen itu saya buat. Jadi saya menangkap peluang-peluang gitu loh. Apa nih yang bisa saya buat nih ini gitu. Iya. Terus kita dari kelurahan itu seperti binahong. Itu kita olah menjadi stik binahong. Iya. Pisang bisa menjadi bolu pisang. Itu bisa laku nggak tuh? Kalau Alhamdulillah. bahan baku pisang sama ubi nih tadi singkong ini. Alhamdulillah. Kenapa itu nggak dicoba nih sekarang lebih banyak? Karena Tapi juga susah ya, beli singkongnya juga nggak banyak kan sekarang. iya, karena singkong di sini pun juga susah saya carinya dia yang lembut banget itu loh. Iya, yang itu kualitasnya lebih bener, bagus. rata-rata kalau yang kita beli di sini apa bahasanya kurang empuk, Iya, kurang empuk. jadi susah untuk diolah Nah, gitu. kita imbau nih petani singkong di Jambi agar lebih bergiat berusaha untuk menanam singkong yang Benar. bagus karena para pelaku UMKM di Jambi sudah melirik singkong sebagai bahan baku Benar, saya untuk juga pembuatan makanan. Udah pernah kalau waktu itu Lebaran saya susah sekali mencari yang kokoran kayak kokoran cornflake itu susah. Saya jalan aja di Kota Baru kan banyak yang jual keripik-keripik singkong nih. Ya. Saya pikir, itu kan bisa saya bikin nih. Jadi saya bikin kayak kokoran itu. Pada Lebaran ngomong, Kak, kok ini beda ya rasanya? Kok beda? Itu keripik singkong, saya bilang. Bisa ya disiasati, iya. Karena kokoran komplek pada kalau Lebaran tuh susah didapat kalau lambat belinya. Nah, jadi saya siasati dengan itu. Dan Ternyata harganya bisa lebih murah juga lagi. Artinya memang butuh kreasi, kreativitas. inovasi. Benar. UMKM kan butuh inovasi Benar. nih. Kalau tidak bisa menciptakan sesuatu yang baru, malah ketinggalan nanti kan. Benar sekali. Kalau model ini terus kan konsumen ini pun jenuh juga kan. Saya juga lagi pikir ini. Apa sih inovasinya? Apa inovasi kan? saya ya ini karena kemarin ditantang. Kalau bentuk packagingnya udah bagus lah. Bentuknya dia dari dulu ya begini. Iya, cuman saya pengen komposisi di dalamnya. Karena misalnya kita pakai terigu nih. Ya, coba dari ubi bisa dari tepung kasava gitu loh, pengen saya coba. Cuman kemarin udah saya tanya sama kawan tuh beli tepung kasavanya di mana gitu loh. Sudah saya pernah. Terus kayak bunga telang, saya coba tambahkan ke bunga telang. Ternyata bunga telang karena ketemu minyak, jadi warnanya kurang menarik. Terus justru hilang warna ungunya. Iya. Bahasanya gimana ya? Kayak balu gitu, jadi kurang menarik gitu loh. Terus saya berinovasi, apalagi ya yang bisa saya ini untuk kemenggoyang ini. Sama, saya juga kemenggoyang gitu loh. Tapi saya pengen ada inovasi yang bisa saya buat gitu loh. Apa?
sampai sekarang saya masih mikir apa ya. Karena kalau mertua saya kasih kemang goyang, dia ngomong, kalau dulu saya makan kemang goyang ini sama ketan. Jadi saya tanya, sama ketan? Iya. Saya pikir karena dia orang Padang, bukannya pisang sama ketan. Saya enggak, kembang goyang. Bisa. Iya. Jadi saya pikir kalau saya sajikan seperti itu bisa tidak ya gitu loh. Ini bereksperimen lah ya. Iya, ini bisa juga kayaknya nih saya ini. Masuk inovasi juga ya. Jadi saya makan kembang goyang pakai ketan. Pakai ketan gitu loh kan. Jadi saya berpikir juga, artinya penyajiannya tidak seperti ini gitu loh. Itu tuh saya pikirin, bisa nggak ya gitu loh itu. Dan kemarin pun juga pada waktu ada acara uji kompetensi itu saya memang kemarin melalui Zoom, malah orang dari Jakarta itu kalau dia taunya kembang goyangnya itu memang manis, yang asin dia jarang gitu loh. Iya. Yang Nah, ada rempah-rempahnya. Varian ininya udah macam-macam ya. Saya baru nemu loh Bun, katanya yang rasanya asin. Ya. Kalau manis sudah biasa. Dia ngomong gitu. Oh gitu ya. Bisa nggak Ibu berinovasi misalnya dengan yang rasa asin? Gitu. Karena komposisi saya ini adalah kalau yang asin biasa itu tepung beras. Saya kan pakainya tepung honkue. Jadi tepung honkue ini teksturnya dia lembut dan harum gitu loh. Jadi untuk rasa asin itu gimana ya? Ngebanting dia gitu loh. Kalau tepung beras mungkin iya bisa, tapi teksturnya akan keras. Makanya kadang yang pesan kembang goyang saya, ternyata beda ya Bu, kembang goyang Ibu lembut gitu loh. Biasa tuh agak keras. Saya nggak pakai. Promosinya lagi nih ya. Iya. Benar. Beda ya. Goyangnya pun beda. Beda. Cara buatnya gitu. Benar. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin saya hanya menyampaikan bahwa terima kasih banyak buat pembina saya adalah salah satunya dari pemerintah itu adalah Dinas Koperasi di kelompok Bukmat, dan terima kasih banyak juga buat Dinas Koperasi mana nih, provinsi Dinas atau Koperasi kota? Kota. Alhamdulillah. Provinsi ada? Provinsi belum kayaknya baru kota. Baru kota itu Pak Komari. Dan terima kasih juga buat PNM Mekar, Bapak Beni atas binaannya selama ini kepada saya pelaku UMKM. Selain memberikan modal, juga memberikan saya pembinaan, pelatihan dan sertifikat lisensi saya untuk pendamping UKM juga. Saya sudah punya. Dapat sertifikat. Sudah. Untuk pendamping UMKM. Pendamping UKM itu. Itu yang saya bilang tadi, aktivis UMKM. Iya, dapat sertifikatnya. Terus dari BLK Provinsi Jambi itu saya juga baru dapat kabar tadi pagi bahwa sertifikat BNSP saya untuk pelatihan roti juga keluar. Jadi alhamdulillah selain pelaku UKM juga saya bisa memberikan pelatihan ya, berbagi ilmu bersama kawan-kawan. Karena mungkin saya yang duluan dapat ilmu. Pendamping lah ya. Mungkin itu saja. Semoga UMKM yang lain bisa lebih maju lagi, lebih sukses lagi, dan bisa lebih berkreativitas lagi untuk kedepannya. Terima kasih banyak. Oke, Bu Nurjana. Saudara sekalian, saya sengaja tidak mengundang UMKM yang sudah besar, tapi UMKM yang menengah yang masih berusaha untuk besar gitu kan. Amin. Supaya ceritanya lebih real ini. Betul. Ya, terima kasih Bu Nurjana sudah bisa hadir di sini berbagi informasi. Saudara sekalian, demikian tadi perbincangan singkat saya dengan Ibu Nurjana, salah seorang pelaku UMKM di Kota Jambi, yang juga sekaligus sebagai pembina ya. Pelatih atau pendamping lah, pendamping para UMKM di. Pelatih belum berani. Iya, setidaknya di Kelurahan Selamat gitu. Iya, alhamdulillah. Nah, kesimpulan yang bisa kita tarik bahwa di tengah kondisi ekonomi, di tengah resesi seperti ini, jangan cepat berputus asa. Bener. Tetap semangat, tetap berupaya, tetap berinovasi, berkreasi, sambil menunggu suasana atau kondisi ekonomi ini bisa berubah. Dan UMKM bisa tetap bertahan hidup. Ya. Dan yang dikatakan naik kelas benar-benar ya, naik bisa kelas. naik kelas. Kalau sekarang ini macam mana mau naik kelas ini? Pembelinya yang tidak ada. Jadi kita susah. Susah. Oke, terima kasih atas segala perhatian Anda. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.
Oke, kasih Bu. Oke. Ini boleh dimakan nanti ya. Ya Allah. Ini deg-degan.